yang kekal bersama Allah Bapa di dalam sorga menjadi milik saya mulai saat ini demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Ucapkan terima kasih anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena bagian kami bukan maut, bagian kami hidup kekal di sorga. Dan di dunia ini mulai saat kami menerima firman adalah hidup yang mulia. Hidup yang diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, sebuah ayat ini kita harus baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Ayat 25 dan 26 ya, ada tertulis di sini. Oke. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. Siap? 1, 2. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang harus dibinasakan ialah maut. Amin. Jadi ini kaliber luar biasa. Karena kalau dia tidak dibinasakan, dia adalah pemenang untuk masuk ke babak final. Makanya dia disebutkan musuh yang terakhir. Dia yang paling berjaya, dia yang paling hebat dan sakti. Musuh yang terakhir adalah maut. Itu sebab saya dan saudara kita harus tahu siapa yang memberikan kemenangan. Karena musuh saya terlalu kuat dibanding kemampuan saya. Kalau saudara menyadari bahwa saya dan saudara tidak bisa mengalahkan maut, tidak bisa mengalahkan neraka, maka saya dan saudara harus datang kepada pemenang yang terbesar dan terkuat. Siapa dia? Yesus Kristus. Siapa dia? Siapa dia? Dialah pemenang. Dialah yang akan menaklukkan maut, iblis, Lucifer, dan semua anak buahnya. Itu sebab Anda dan saya harus bersyukur. Tuhan Yesus, saya seumur hidup mau lebih dekat kepada Engkau. Saya tidak punya pilihan option yang lain. Tidak. Saya cuma mau mengarahkan hidup saya kepadamu. Amin. Haleluya. Itu sebab kita boleh tidak hebat. Tetangga bisa lebih hebat dari Anda. No problem. Ya, it's okay. Jangan engkau menjadi sakit hati, cemburu, iri hati. Ya, engkau bisa sakit macam-macam nanti. Enggak perlu demikian. Saya akan tutup khotbah saya pada 3 buah ayat ini. 2 Tawarikh 16 ayat 7 dan 8. Siap? 1, 2. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu, terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Amin. Siapa yang mau bersandar kepada Yesus? Tolong angkat tangan saudara. Lambaikan tangan kepadanya, katakan, Tuhan Yesus, mulai saat ini saya bersandar kepadamu. Supaya saya tidak jatuh bangun. Dalam nama Yesus, engkau kekuatan, kejayaan saya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Meskipun kami tidak punya modal yang cukup, tidak punya keahlian dan SDM yang baik,
lingkungan yang tidak mendukung, tetapi kami mempunyai Engkau dan kami tahu perjanjian-Mu ya dan amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Saudara, ayat ini luar biasa. Kali ini Hanani dikirim oleh Allah kepada raja, saudara. Kepada Raja Asa, Raja Yehuda, untuk menegur raja. Apa sih sebabnya? Allah sangat tersinggung perasaannya. Karena Raja Asa tidak berharap, tidak bersandar kepada Allah. Tetapi kepada tentara bayaran. Saudara. Padahal Raja Asa, Raja Yehuda ini bulan yang lalu sudah mempunyai pengalaman dahsyat. Yaitu ketika dia bersama dengan semua tentaranya bersandar kepada Allah. Bulan yang lalu Raja Asa ini gak pakai tentara bayaran, tidak pakai supply bantuan tenaga cadangan, tentara cadangan. Tidak pakai, mereka sendiri jumlahnya tentara sedikit, maklum cuma 2 suku bangsa. Israel itu 10 suku bangsa, besar tentaranya jumlahnya. Yehuda negara kecil, cuma 2 suku bangsa. Tetapi musuhnya besar. Tuhan menegur melalui Hanani, penglihat ini, apakah engkau lupa bahwa kemarin engkau menghadapi tentara Ethiopia dan tentara Libya, itu jumlahnya banyak sekali, puluhan kali lipat daripada tenaga, daripada kemampuan tempurmu, Raja. Dan engkau bersandar kepada Allah, engkau menang. 2 raja yang besar dan semua pengikutnya engkau kalahkan. Tetapi sekarang engkau melawan musuh yang tidak begitu banyak, tidak begitu kuat. Engkau tidak bersandar lagi kepada aku, kata Tuhan. Tapi engkau bersandar kepada manusia. Kenapa sih orang jatuh bangun, kenapa? Karena dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia lebih percaya kepada kata orang tua, kata orang pengalaman. Dia lebih percaya pada apa yang dia pikir. Dia punya kalkulasi, dia punya swipua, dia punya prediksi, dia punya kalkulasi untung rugi. Dia lebih percaya pada itu semua ilmu. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara yang kekasih untuk bersandar kepada Roh Kudus. Kalau engkau bersandar pada Roh Kudus, maka engkau pasti menang. Seberapapun besar hambatanmu, seberapapun besar yang ada di hadapan engkau, dan itu di luar kapasitas, itu bukan klasifikasimu, itu bukan levelmu. Sekalipun banyak orang mengatakan, ya saya jalani saja hidup saya, pastor, saya jalani saja hidup saya. Jalani yang kayak apa? Jalani yang bersama dan bersandar kepada Yesus, maka engkaulah pemenang yang jaya. Engkau pasti. Itu sebab seringkali saya ajar saudara berdoa, Tuhan, hamba tidak punya apa-apa, dan hamba juga bukan apa-apa, hamba bukan siapa-siapa. Maksudnya apa? Supaya saudara punya doa ini, saudara punya iman ini, pol-polan, entek-entekan, maksimum kepada Tuhan. Jangan menaruh harapan bahwa engkau masih punya cadangan uang, saham, logam mulia, ataupun sesuatu yang hebat yang kau punya. Engkau harus lepaskan itu semua. Ketika engkau datang menghadap hadiratnya, kau berkata, Bapa, hamba ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Hamba tidak punya apa-apa yang baik. Kalau engkau tidak turun tangan, kalau hamba tidak bersandar kepadamu, habis hidup hamba. Kalau saudara punya pengakuannya begitu orisinil dan tulus, maka niscaya Tuhan akan turun tangan dan membuat saudara menang dan berhasil.
Seal. Siapa mau menjamkan mata, tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami tidak punya apa-apa yang baik dalam hidup ini. Dan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Namun kami pegang perjanjian-Mu yang luar biasa. Saat ini, ketika kami datang dalam doa kami kepadamu Bapa, limpailah kami, curahkan kepada kami kekuatan-Mu yang luar biasa itu. Supaya kami boleh berjaya dan tidak jatuh bangun lagi. Dalam segala bidang, tolong kepada kami. Siapa yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Angkat tangan kanan saudara. Raihlah tahta hadirat Allah. Dan taruh tangan kiri di jantung saudara. Di dada saudara. Bila saudara mengidap penyakit, Dia akan menjamah, menyembuhkan melalui jantung saudara lebih dahulu. Haleluya. Katakan dan bisikkan doa saudara para kekasih. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan sungkan, bicara kepadanya. Engkau akan pulang dengan damai dan sejahtera yang luar biasa. Kekuatan Allah yang berlimpah. Haleluya, haleluya. Engkau tahu siapalah kami. Kami datang dalam kerendahan hati kami. Engkaulah yang mengangkat kami. Dan jikalau Engkau yang mengangkat kami, tidak ada yang bisa merendahkan kami. Tolong pada saudara-saudara yang menerima firman ini, baik di sini maupun dimanapun berita ini bisa ditangkap dan dilihat. Engkau akan menjamah setiap orang yang percaya kepada firman. Dan mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat kemurahan Engkau kembali bagi kami pagi hari ini. Sungguh kemurahan Engkau luar biasa bagi kami. Engkau menyertai kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami kemanapun kami berada. Dan kami tidak akan jatuh bangun lagi. Haleluya. Tetapi kami akan tetap bangun dan berjaya di dalam Engkau. Anugerah dan berkat Engkau menyertai kami. Haleluya. Kami pegang teguh janji firman-Mu. Dan ketika firman Engkau disampaikan, yang sakit disembuhkan. Amen. Dan dalam persoalan dibukai jalan. Dan Amen. nama Tuhan dipermuliakan ya Haleluya, Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu menyertai kami. Mulai pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Karena kami sudah berdoa dengan iman percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Dan kita yang percaya bahwa kita telah menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Mengaminkan. Amin.